disimak hanya di 91.3 LCAD FM. Sembilan 91.3 LCAD FM Press and Worship Station LCAD FM, hidup dalam anugerah berlipat ganda. Halo, shalom keluarga LCAD dimanapun Anda berada. Yang diberkati Tuhan, senang sekali ya kita ada di satu program acara Bincang-Bincang KKS I Love Komsel. Ya, di setiap Kamis minggu kedua kita hadir untuk setiap sobat KKS dimanapun Anda berada. Terlebih dahulu saya Prafangga Permana akan menyapa nih yang ada di studio. Di sini ada Pastor Rebecca Megawati. Salam Pastor Rebecca. Shalom. Puji Tuhan ya, luar biasa. Oke, di sini Pastor Rebecca tidak sendirian, ditemani dengan tim ada Kak Nengrom. Shalom Kak Nengrom. Shalom. Puji Tuhan. Nah, kali ini ada bintang tamu spesial kita, Kak Deborah Handoko. Shalom Kak Deborah Handoko. Shalom. Gimana komselnya ini luar biasa? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, Sobat KKS, di kesempatan hari ini kita mengangkat satu tema, yaitu komsel zaman now. Wow. Apa nih komsel zaman now ini? Keren. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, para sobat-sobat KKS, bahwa dunia itu terus maju. Dunia terus maju begitu pesat, jadi kita akan ulas nih, kita akan kupas tuntas lebih dalam apakah komsel itu masih relevan untuk menjadi jawaban dan juga sebagai wadah kegerakan gereja kita, khususnya keluarga Allah. Nah, Ibu, ini satu pertanyaan ya untuk pembuka. Kenapa ya Bu kita mengangkat tema ini, komsel zaman now? Ada apa ini? Iya. Shalom. Shalom. Iya, keluarga LCAD, KKS yang hebat dan juga semua jajaran yang hari ini pasti ya stay di siaran radio bersama-sama, yaitu Bincang KKS dengan edisi spesial. Ya, wow. Seperti yang ditanyakan tadi Mas Angga, semua ya, dengan tema yang relate banget buat kita semua, yaitu komsel zaman now. Iya, yuk kita akan kupas bersama dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Coba kita akan tanyakan kepada Kak Ningrum dan juga Kak Deborah ini, pernah nggak sih di dalam komsel kalian ya rasanya kok nggak seru ya? Ngalami nggak yang seperti itu? Atau komsel kalian sudah nggak relevan lagi, khususnya di dalam menjangkau untuk generasi muda sekarang? Kira-kira gimana? Wow, pertanyaan yang dalam ya ini ya, saudara-saudara KKS semuanya. Jadi ini bu persoalannya tuh bukan cuma soal aku mau datang komsel atau enggak, tapi lebih ke ngapain ya aku harus datang komsel. Nah itu Bu, itu relevan banget ya Bu ya, relate banget nih nanti dengan yang kita bahas. Oke, ya saya akan jawab ya Mas Angga. Jadi kita harus ngerti bagaimana perubahan dunia ini semakin cepat, bahkan makin digital banget nih. Ya betul. Ya, dan makin kritis. Jadi tantangannya juga semakin besar. Oleh sebab itu mengapa hari ini kita angkat satu tema yang spesial, yaitu komsel zaman now. Supaya kita bisa menjaga komsel kita tetap hidup, bukan hanya bertahan. Atau sekedar komsel ada. Enggak seperti itu. Tapi bagaimana kita akan membangun komsel yang semakin seru nih. Ya, otomatis komsel yang semakin berdampak. Amin. Untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendekati generasi muda. Sampai bagaimana komsel kita ya
bisa berdampak dan tipsnya yang makin relevan dan makin menyala atau komsel yang vibes. Seperti itu, Mas Angga. Iya. Ya. Oke, kita akan kupas ya. Iya, Ibu. Yaitu tentang realita komsel dan generasi muda. Ya. Kita akan bahas bersama-sama alasan mengapa banyak generasi muda merasa komsel itu tidak menarik. Waduh. Misal nih, boring. Atau saat ini mereka terpengaruh atau ke distract dengan digital. Ya, jadi kita nggak mau ketinggalan nih. Oh, berarti Yeah. lebih asik handphonean daripada Nah. komsel gitu ya Bu ya. Wah, ini. Gimana? TikTokan. Oh, Wah, TikTokan. Iya, betul. Ya, jadi kita harus mengenal dulu nih siapa atau karakteristik generasi Z atau Gen Z Oke. yang perlu kita pahami dulu. Ya. Ya, khususnya sebagai KKS belajar sehingga kita bisa menjangkau lebih banyak dan tepat sasaran. Ya, Iya. Sehingga tadi komsel kita masih relevan dengan kondisi zaman now. Yuk, apa sih Gen Z itu? Ayo, mungkin Kak Ningrum bisa kasih masukan ini atau Kak Deborah selama ini apa yang jadi image kalian generasi Z itu seperti apa? Mungkin lebih ke dia lahirnya di umur sekitar 13 sampai 28 tahun. Dia mengenalnya internet, media sosial gitu. Jadi dia lebih ke yang ada yang sekarang, jadinya lebih ke situ. Jadi mungkin bisa pendekatannya bisa diarahkan ke lebih ke media sosial gitu, mungkin lewat Instagram gitu. Oh, jadi mengikuti gitu ya. Iya. Kita lebih adaptif lagi ke Iya. mereka. Berarti lahir di era internet. Iya. Gen Z itu gitu ya. Iya, betul. Betul, ya. Wow, gitu ya. Jadi ini yang harus diketahui para KKS, ya. Bagaimana atau seperti apa karakteristiknya daripada Gen Z ini, yaitu ciri khasnya ya. Ayo semua catat ini, ya. Digital native, artinya generasi Apa itu digital native? yang lahir di era digital, Oke. ya. Media sosial dan juga ya seputar smartphone. Jadi seperti itu. Ya, kita harus ngerti dulu nih. Terus yang berikutnya cenderung ekspresif. Generasi muda sekarang ini. Jadi suka mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam gagasannya secara terbuka. Suka seperti itu. Ya, jadi apa yang dia suka, apa yang dia mau, kemudian dia bisa sampaikan seperti itu. Sukanya kebebasan dan juga sedang mencari namanya jati diri. Ini yang harus diketahui para KKS. Ya. Terus apalagi lebih visual. Dan memang generasi sekarang ini cepat bosan. Apalagi dengan metode yang lama. Yang old fashion Iya. ya. Jadi kita sebagai seorang KKS harus terus belajar bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman now sekarang ini. Ya, mereka adalah generasi yang responsif terhadap konten-konten yang itu menarik, kreatif, ya. Apalagi viral, ya, interaktif dan lain sebagainya. Kita sebagai KKS harus bisa mengikuti, tetapi tidak kompromi. Artinya seperti itu. Keren. Ya. Oke. Sekarang ya, yuk kita akan belajar yang berikutnya. Bagaimana strategi komsel pada zaman now, ya, supaya komsel kita bisa menjangkau generasi Z atau Gen Z ini. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, ya, fleksibel dan tidak kaku. Ayo mulai bangun komsel kita dengan lingkungan yang fresh, yang menarik, yang menyenangkan dan punya makna. Seperti itu. Ya. Jadi generasi sekarang ini sangat-sangat menghargai namanya ruangan, suasana yang itu tidak formal.
Estetik Ya, kalau bahasanya. itu ya. Instagramable. Misal nih, komsel yang bisa diadakan di berbagai tempat, fleksibel, tetapi tidak mengurangi esensi dari komsel itu sendiri. Oke. Mungkin Kak Deborah bisa kasih masukan ini, karena banyak dari generasi muda ya, komselnya ya. Misal, seperti apa Ya mungkin yang disukai mereka? komsel saya kebetulan kan komselnya di gereja. Oh. Tapi ada kalanya kita juga ajak mereka untuk sesekali hangout keluar. Biar dia nggak bosen. Fellowship. Ya, Fellowship. fellowship. Ya. Ya, mungkin Kak Ningrum punya pengalaman yang beda nih. Oh iya, sesekali aja Bu, lokasinya Sesekali aja. ganti-ganti Bu. Oke. Kadang di rumah, kadang di coffee shop, atau juga kadang lewat Zoom. Seperti itu biar gak bosan. Iya. Dan yang jelas durasinya jangan lama. kelamaan. Dan cepet bosen Ya, Bu nanti Bu. jangan terlalu panjang. Ya. Ini yang Iya. harus di, Tidak lebih dari 2 jam ya Bu Ya, 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 1 harus sampai 2 dimengerti. jam. Baik. dan itu lebih diminati. Betul. Ya. Terus yang berikutnya, catat nih, interaktif. Interaktif. Jadi generasi sekarang ini modelnya itu suka dilibatkan. Oh ya. Jadi jangan mereka gabung di komsel kita, menjadi anggota komsel kita, duduk denger dan delongop. Betul, betul. Kayak ada interaksi Iya. kayak tanya jawab gitu Iya. ya. Iya, betul. Jadi dua arah Dua lah. arah. Kita belajar seperti itu Ya, untuk menjangkau dan menangani generasi sekarang ini atau komsel zaman now. Gunakan format ya misal diskusi. Ya tanya jawab seperti itu. Terus apa lagi? Berarti seperti konseling ya Bu? Tanya Iya. jawab. Iya. Jadi apa yang menjadi permasalahan mereka? Ya, Iya. betul. Kita bisa ungkapkan seperti itu dengan diaplikasikan sharing firman Tuhan saat itu. Oh ya. Iya, iya, iya. Karena anak-anak zaman now itu ya Bu ya, memang seneng sih diajak diskusi gitu, diajak ngobrol bareng gitu. Ya, betul. Ya. Jadi jangan dibiarkan mereka diam. Betul. 1000 bahasa. Yes. Itu tadi ya Bu, mengekspresikan apa yang dalam hatinya itu ya Bu ya, Iya. berarti lewat komunitas itu. Iya. Kita tampung aja, Ya, kita betul. responi aja. Ini bagi KKS-KKS di mana ingin berinovasi komsel zaman now. Seperti itu. Oh, gitu Bu. Berarti dalam hal ini KKS sebaiknya juga lebih banyak mendengarkan ya Bu ya. Tidak seperti kayak menggurui Iya. seperti itu, waduh Nggak lari bisa semua mereka. itu. Gitu ya Bu. Kita harus Oke, ngerti oke. Baik, baik. modelnya Noted. Iya. seperti apa. Iya. Di note Siap, ini ya. siap, ya. Oke. Interaktif. Iya. Interaktif. Terus juga topik yang relevan. Artinya ini, selain sharing firman Tuhan, berikan satu ruang ya untuk membahas hal-hal yang saat-saat ini sedang tadi Kak Ningrum bilang viral. Ya, misal mental health. Ya, misal Kesehatan kecemasan, mental. kecemasan ketika mereka menghadapi ujian. Oh ya betul. Di sekolah, coba kita bisa ngerti. Ya, ada konflik antar teman. Ya. Antar pacarnya. Lah ini yang nanti kita bahas relasi yang sehat. Baik, baik. Coba bagaimana cara berpacaran yang sehat. Wow. Ya, kita sebagai KKS harus bisa ngerti ya, ada kepekaan Iya. di dalam permasalahan-permasalahan yang kita bisa angkat dan itu menjangkau kehidupan mereka atau generasi sekarang. Kalau kita mau masuk di komsel zaman now, Ya. Iya. identitas diri. Ah, Nah, ini juga karena seringkali mereka minder seperti itu, mungkin kondisi keluarganya, Ya. trauma masa lalu. Ya. Ya, coba kita bisa tahu ya tekanan hidup ataupun juga di dalam karier. Kadangkala mereka ada dalam keadaan yang drop imannya, harapannya. Karena tadi gagal dalam karier, bangun gagal lagi dan seterusnya. Tentang media sosial. Ya. Tantangan iman di zaman digital sekarang ini. Nah, coba kira-kira konten-konten yang ada di TikTok tadi Kak Deborah ngomong, ya, mempertanyakan kebenaran Alkitab. Ya. Dan itu ada kaitannya dengan iman kekristenan. Coba kita pelajari sebagai KKS dan kita bisa memperlengkapi diri sehingga sungguh-sungguh komsel kita bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka. Oh gitu ya Bu.
Ya, berarti ini ya Bu ya, ketika waktu S3 itu ya, kita kan S3 bahan sharing mengikuti dari bahan sharing Komsel yang dari gereja itu ya. Selain kita membahas tentang aplikasi dari khotbah hari Minggu, kita juga bisa menyelipkan topik-topik yang relevan ya Bu ya. Ya. Berarti terus yang kedua, KKS juga mesti belajar nih istilah-istilah gaul zaman sekarang ya Bu ya. Betul. Overthinking, apalagi tuh misalnya. Ya. Anxiety, apalagi toxic, ya kata-kata yang gaul-gaul gitu ya Bu ya. Burnout, kelelahan Bu. Ya. Anak-anak remaja zaman sekarang. Betul ya. Dan ini yang tidak kalah pentingnya. Jadikan Komsel saudara menjadi Komsel yang hangat. Oh ya, hangat dan juga asik. Jadi mereka bisa betah seperti itu ya. Betul. Atau safe place. Artinya yang itu cukup aman bagi mereka. Apa itu artinya cukup aman? Suasana kekeluargaan dan kehadiran mereka itu bisa diterima. Iya. Mungkin dia di keluarga tertolak, di lingkungan, di pertemanan. Justru dia menemukan di Komsel. Wow, ya. Komsel menjadi jawaban ya Bu ya. Penerimaan tanpa penghakiman. Ini ya. penting. Jadi kita terima ya para KKS yang luar biasa. Kemudian nanti bisa diarahkan lebih lagi dengan berjalannya waktu. Terus hubungan yang tulus ini penting juga. Ya, karena itu yang menjadi kebutuhan generasi zaman now. Ada satu penerimaan itu dulu. Dan mereka bisa dapatkan di Komsel. Itu sangat menarik. Ya. Terus jangan lupa nih tampilan visual dan media yang keren. Karena tadi kan sudah dibahas bahwa Gen Z itu memang dilahirkan di era yang tadi internet ya. Digital. Ya, mereka istilahnya mengenal banget nih tentang digital tadi, konten-konten yang seperti itu, meme rohani, yang relate. Nah, coba kita pelajari sebagai KKS yang terus berinovasi dengan satu tujuan, kita menjangkau jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan menjadikan Komsel sebagai home, family, seperti itu. Oke Ibu, sebelum kita lanjut ya Bu ya, tadi kita sudah mendengar nih bagaimana tuh ciri-ciri anak-anak muda zaman sekarang, Gen Z zaman sekarang ataupun Gen Alpha zaman sekarang, dan kita sudah tahu nih karakteristiknya mereka itu karena lahir di era digital, kita juga harus mengikuti zaman ya Bu ya. Jadi sebelum kita lanjut nanti ada sebuah pertanyaan nih Bu. Selanjutnya gimana toh caranya bikin sharing aplikasi firman Tuhan di dalam Komsel itu bisa menjadi jawaban buat setiap mereka dengan gaya yang kekinian. Jadi mengikuti gayanya mereka gitu loh Bu. Ya, tapi sebelum kita lanjut kita break sejenak Ibu dan Kak Deborah, Kak Nengkom. Kita akan mendengarkan lagu berikut ini. Jadi tetap stay tune di Bincang-Bincang KKS. I love Komsel. Kabar gembira untuk Sobat KKS Keluarga Allah Solo dan sekitarnya. Yuk ikutan di acara live obrolan bareng KKS. Bincang-Bincang KKS. Bersama Pastor Rebecca Megawati dan tim. Setiap hari Kamis, minggu kedua, jam 7:30 malam. Hanya di 91.3 LCD FM. Anda bisa menyampaikan pertanyaan seputar kelompok sel melalui WhatsApp di 0812 2976 0707 atau di 0855 2822 777. Salam Great Multiplication. Love God, love people, with passion. Sedang mendengarkan program acara Bincang-Bincang KKS. Simak hanya di 91.3 LCD FM. Ya,
Ibu, sebelum kita melanjutkan tadi ya pertanyaan tadi, ini kita ada salah satu narasumber juga yang spesial. Jadi hari ini itu bintang tamunya ada 2 Ibu. Yang onset Kak Deborah. Nah, ini ada yang lewat telepon. Wow. Ya. Ini tadi kita sudah telepon, ada Bapak Felix. Jadi Bapak Felix ini adalah SGD Komsel dari Jogja. Halo, shalom, Pak Felix. Shalom. Pak Felix. Ya, shalom. Oke. Di sana kabarnya luar biasa ya Pak Felix di Jogja. Oh, wajib luar biasa. Ngomongin tentang Komsel zaman now Pak Felix. Jadi Ya. bagaimana dengan kondisi di Jogja Pak Felix? Karena kita tuh pengen tahu, karena Jogja itu kan terkenalnya komsel-komsel di sana itu kegerakan anak mudanya itu luar biasa. Wow. Jadi kita Keren, juga karena mau kota belajar. pelajar ya. Iya, karena kota pelajar. Jadi ini sobat-sobat KKS juga pingin belajar ini atau pingin tahu nih gimana cara pendekatan ataupun kegerakan komsel di Jogja khususnya Bapak Felix. Barangkali bisa disaringkan bagaimana cara mendekati mereka atau apapun itu yang perlu kita barangkali mendapatkan insight-insight baru dari Bapak Felix selaku SGD di Jogja. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Nah, sebenarnya anak muda dimanapun sekarang sudah semacam kayak disatukan budayanya dengan sosial media ya. Iya. Jadi permasalahannya saya kira di belahan bumi manapun akan sama. Mirip. Gitu, karena Iya. mirip ya, Oke. mirip ya. Mereka itu kan seringkali masih mencari jati diri. Yes. Coba sini, coba sana, dan seringkali mereka mengikuti apa yang keren, apa yang viral, apa yang keren, ya toh. Bukan apa yang benar dan baik. Nah, itu. Ya, sebenarnya Iya, sama iya. saja dimanapun biasanya seperti itu. Jadi yang mereka anggap keren akan mereka ikuti, yang mereka anggap viral akan mereka ikuti gitu. Nah, Ya. untuk bisa masuk ke dunia mereka, biasanya kita yang di Jogja ini kita harus ini yang benar Betul. dan yang baik itu dibuat keren. Oh, Karena mereka pasti akan mengikuti yang keren kan gitu. iya. Ketarik. Dibuat keren gitu. Nah, tertarik dengan yang keren, maka yang baik dan benar ini kita Betul. buat keren. Kita harus masuk ke dunia mereka ya. Dan tentu saja Komsel ini justru menjadi penting bagi anak muda karena Yes. ya mohon maaf ya, pergaulan sekarang Betul. sudah nggak dibatasi gitu. Kalau dulu dibatasi tempat ya, sekarang sudah enggak gitu kan. Betul. Semua anak muda bisa mengakses sosial media Ya. yang notabene tidak tersaring gitu. Jadi Komsel Betul. ini justru bukan sekedar second layer, bukannya, justru Ya. menjadi penting gitu. Bagi Bapak Ibu yang punya anak yang masih muda ya, Ya. teens atau youth, apalagi yang punya anak cewek pasti mengerti apa yang saya katakan. Betapa khawatirnya kita sebagai orang tua Betul. dalam bahasa Jawanya jagani mereka. Yes. Nah, maka Komsel berperan penting Yes. untuk Setuju. untuk melindungi mereka, memagari mereka Betul. dari pengaruh yang tidak baik. Gitu. Nah, tentu saja tidak bisa, anak muda ini tentu saja tidak bisa diberikan pengertian yang sama dengan kita yang orang tua gitu. Jiwa Betul. mereka masih muda, mereka masih cari sana sini mana yang Betul. cocok buat mereka. Iya. Sehingga apa yang baik dan benar ini dibuat keren di mata mereka supaya mereka bisa mengikuti Betul. kebenaran firman Tuhan Iya. seperti itu. Nah, di Jogja juga sama gitu ya. Ya. Untuk bisa mendekati mereka tentunya kita harus tahu permasalahan anak muda ini apa sih gitu. Kan mestinya bukan beda ya dengan orang tua, kayak misalnya kita orang tua masalahnya bayar listrik. Wah. Anak muda tidak punya Masalahnya tanggung jawab itu. beda. Jadi beda. Gitu ya toh. Wah, Orang kuota tua aku mikir habis gitu. gimana cara iya. Orang tua mikir gimana nih cari uang supaya anak kita bisa sekolah. Tetapi mereka tidak punya permasalahan itu. Permasalahan mereka saya kira dimanapun sama ya. Ya. Kayak misalnya pacaran.
Betul. terus sekolah, ya, Betul. guru yang killer misalnya. Ya, terus zaman sekarang itu kita lagi bergelut dalam memerangi bullying. Oh, Ya. Oke. betul, Nah, betul. itu yang perlu kita petakan. Kita harus tahu sebenarnya masalah mereka apa saja. Nah, baru kita nanti akan bisa menjadi Betul. solusi buat mereka. Ya, kayak misalnya ibadah di gereja juga harus bisa, khotbah-khotbahnya juga harus bisa menjadi jawaban atas permasalahan mereka. Kemudian kita bisa dekati juga mereka dengan komunitas. Betul, dengan Kalau di komunitas. Jogja itu ada basket, ada badminton, ya Ya, semacam kayak betul. misalnya friendship evangelism. Ya. Mereka seneng ngegeng gitu loh. Ya. Kenapa nggak kita buatkan geng, Iya, tapi geng yang baik. benar. Gitu. Ya. Geng yang baik gitu, sesuai Betul. dengan firman Tuhan. Pasukan Allah. Memang ya cara Jogja saya kira sama ya, nggak Ya. sekedar Jogja ya. Mungkin gereja-gereja di GLI atau GLA lain saya kira juga pastinya sama ya, karena dunia mereka juga saya kira di mana-mana juga sama gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Iya, oke. Gitu. Terima kasih Bapak Felix atas sharingnya yang luar biasa. Jadi kalau saya nangkep ya sama ya, kita harus istilahnya tahu dulu nih siapa toh yang kita layani seperti itu. Kalau kita sudah tahu karakteristiknya, problem masalahnya apa, kita bisa menjadi jawaban sesuai dengan yang kita hadapi gitu, yaitu Gen Z. betul. Seperti Ya, itu ya Bapak betul, Felix betul. ya kalau saya tangkap. Betul, Pak. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Felix. Sama-sama. Terima Terima kasih. kasih. Ini ngomong-ngomong Pak Felix Sama-sama, meluangkan Bu. waktu karena baru pemuritan Pak. Semangat kobakan api Komsel di Jogja. Ya, terima kasih Pak Felix, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Dan God bless. Ya. Oke, baik Ibu. Tadi sudah kita dengar ya apa tadi Ya. yang disampaikan Pak Felix. Sebenarnya hampir sama ya dengan apa yang disampaikan Ibu Guntur tadi. Ini lebih menambahi lebih kompleks lagi gitu. Ya. Nah, kembali lagi Bu. Adakah yang ingin Ibu sampaikan gimana caranya istilahnya membuat bahan sharing atau Ya. Komsel, bukan membuat bahan sharing ya, maksudnya mengolah apa ya? Ya. Menyampaikan atau ya itulah istilahnya. Apa ya Bu bahasanya Bu, saya malah ngeblank. Mengemas, ya betul, terima kasih Kak Neng, 100 untuk Kak Neng. Jadi bagaimana kita mengemas Komsel itu bisa menarik untuk mereka tanpa menghilangkan istilahnya ya esensi Komsel itu sendiri, seperti itu. Ya, terima kasih tadi Pak Felix ya yang sangat menginspirasi khususnya bagi sobat-sobat KKS di mana kita sekarang ini ya real menghadapi zaman now. Seperti itu. Dan kita akan masuk sekarang bagaimana cara untuk mengemas atau menyampaikan ya, sharing aplikasi firman Tuhan tetap deep tetapi dengan gaya kekinian. Seperti itu ya. Yaitu yang pertama, gunakan bahasa yang itu mudah dipahami. Seperti tadi Pak Felix mengatakan ya, dunianya tanda petik berbeda ya dengan kita yang sudah senior maupun anak-anak muda seperti itu. Jadi kita akan belajar petakan dengan baik. Ya, hindari ini ya istilah-istilah yang itu cukup berat bagi mereka, misal teologis. Apalagi tanpa penjelasan ya seperti itu ya. Langsung nguap. Iya, besok nggak datang lagi. Nggak menarik. Iya, jadi gantikan dengan bahasa sehari-hari yang relate dengan mereka, tetapi tetap menghargai kekudusan daripada firman. Ini saya kasih ini beberapa contoh ya. Misal istilah penebusan. Kalimat yang berat bagi mereka, misal kita telah menerima penebusan melalui darah Kristus. Bagi generasi now itu cukup berat dan mungkin nggak pas gitu ya. Nah, sekarang kita bisa kasih versi yang sederhana, yang tadi natural. Yesus udah bayar lunas nih semua dosa kita. Bisa nangkep. Ya, mereka bisa nangkep nih. Betul, Ya, seperti betul. itu ya. Ya. Misal istilah tentang kekudusan. Kita bisa kasih versi yang sederhana. Misal nih, Tuhan mau kita hidup dengan cara yang beda nih dari dunia. Itu kan bahasa kekinian ya. Tetapi sesungguhnya sama, di mana kita harus hidup di dalam kekudusan. Tapi bagaimana Tuhan ingin setiap kita
beda nih dengan cara dunia. Iya, betul. Jujur, bersih, setia sama seperti dia. Nah, ini contohnya. Bisa lagi nih tentang iman dan pembenaran. Ya, kita kasih bahasa-bahasa yang sederhana. Misal nih, Tuhan sedang lihat kita nih. Ya, yang betul itu seperti apa? Di mana kita percaya kepada Yesus. Bukankah karena kita udah hidup yang sempurna? Misal seperti itu, ya. Kalimat-kalimat yang seperti itu, Mas Angga dan Sobat KKS. Demikian juga selain bahasa yang natural, kita bisa memberikan pancingan. Apa itu pancingan? Yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang realita, yang mereka sedang alami. Seperti tadi yang disampaikan Pak Felix, ya, apa yang menjadi kebutuhan mereka sehingga Komsel bisa menjawab. Ya, misal lewat icebreaker lah, lewat caption di Instagram, TikTok, misal seperti itu. Contoh-contoh ya, Sobat KKS misal nih, pernah nggak sih merasa nggak cukup? Nah, seperti itu. Kalau kita buka kalimat yang seperti itu membuat mereka apa ya, akan ketarik gitu loh, ya. Kenapa sih kita sering membanding-bandingkan dengan orang lain? Nggak cukup nih. Misal seperti itu bahasa now-nya. Apalagi ya ini ya. Siapa kamu saat nggak ada yang lihat? Nah, misal seperti itu. Masihkah kamu tahu siapa dirimu yang sebenarnya? Yesus yang mengerti, yang mengenal. Misal seperti itu. Apalagi ya, kamu ngerasain gak sih makin banyak teman tapi hatimu makin sepi, makin galau. Ya, kita pancing yang gitu dulu, ya. Kemudian kita langsung bisa sampaikan, kenalkan tentang Yesus Kristus, ya. Apalagi misal pernah nanya enggak ke diri sendiri, Tuhan, aku ini sebenarnya buat apa sih di dunia ini? Ini kan pertanyaan tujuan hidup ya, itu yang menantang ya. Kamu lebih sering buka handphone atau buka hatimu bagi Yesus? Asik. Nah, ini loh. Gimana nih Kak Deborah? Tersipu-sipu. Gimana Kak Ningrum? Luar Sudah biasa ini ya Bu ya. Ini Kak Ningrum juga anggotanya mayoritas ya. Iya Bu, luar generasi biasa. muda. Gimana? Ya, menurut saya yang jelas firman itu nggak pernah ketinggalan zaman. Amen. Firman Tuhan nggak Tetap pernah relevan. ketinggalan Yes. zaman ya Bu. Betul. Tapi cara penyampaiannya Ya, itu yang kan, penting. Bu. Ya. Ya, Kita luar mengikuti biasa. tetapi tidak mengurangi tadi esensi Iya. ya, tetap Iya, ya. betul, Tema betul. sharing firman Tuhan harus tersampaikan tetapi dengan bahasa yang bisa mereka tangkap dengan baik, Iya, bisa betul. mengerti. menarik lah. Nah, lebih menarik. Iya. Sehingga mereka mau denger nih. Oh. Nah, seperti itu. Karena Pak Felix tadi mengatakan yang keren, Iya, yang betul. sedang viral nih. Iya, betul. Nah, kita Ada pengalaman juga Bu di Komsel saya. Oh, Ini iya. sedikit saya sharing Iya. sedikit ya Bu Iya. ya. Dulu itu kan ketika Komsel mesti kita tanyain gitu loh. Siapa yang kemarin ibadah gitu. Ada beberapa yang enggak ibadah seperti itu ya, mungkin oke. karena dia lagi sakit atau apa gitu. Nah, saya tuh sampai rumah mikir, gimana ya cara istilahnya mengajak mereka ibadah tetapi tanpa menghakimi seperti itu. Betul, betul. Saya dapat hikmat gini Bu, di Komsel itu waktu ada temanya itu langit terbuka. Nah, waktu Sabtu malamnya itu saya istilahnya share di WA grup Komsel gitu loh. Saya bikin, ayo jangan lupa ya besok ibadah. Mumpung temanya masih langit terbuka, belum langit tertutup. Seperti itu Bu. Jadi ada guyonan, ada candaan betul, yang istilahnya mereka tidak merasa terhakimi. Oh iya ya. Iya. Jadi terinspirasi. Oh besok tak ibadah. Seperti itu Bu. Betul. Luar biasa. Luar biasa ya. Ya, terus sekarang kita juga bisa pakai ilustrasi. Ya. Kisah yang real. Yes. Jadi kesaksian ini tentang diri kita bisa, ataupun juga perumpamaan kekinian yang intinya bisa membantu mereka memahami firman dengan lebih hidup, tetapi dengan kekinian. Ini contohnya ya, kita kasih judul yang menarik nih ya, waktu kita ngobrol nih, senyum di story tapi sepi di hati. Aduh, cakep kalau itu. Gimana? Relate enggak? Ya. Pasti nih mereka apa Bu? Apa Kak Deborah? Ya seperti itu ya. Ini contohnya ada story-nya ya. Hari itu namanya Raka di Instagram. Dia posting story. Ya.
Ini baru nongkrong nih di cafe hits. Ya. Selfie bareng temen dengan caption life is good. Nah, misal seperti itu. Tapi malamnya tidak ada satupun teman yang benar-benar menyapa. Yang benar-benar ngerti hatinya sedang ada dalam kesepian. Mau curhat nih. Tapi kemana? Misal seperti itu. Maka Raka ini merasa aneh. Banyak temen tapi kosong. Banyak yang like tapi sepi. Oh lala. Lah ini yang kita bisa sampaikan ya. Mungkin dia mulai mikir nih. Sebenarnya ada enggak sih yang benar-benar peduli sama aku? Bisa enggak? Ya seringkali kan mereka seperti itu. Banyak teman tapi mereka merasa kesepian. Nah dengan story yang seperti itu kita bisa masuk ini. Ya, di mana kita bisa selipin ini. Bahwa Tuhan enggak lihat story kamu. Tetapi Tuhan lihat hatimu. Dia peduli. Jadi intinya bagaimana kita menyampaikan, menyaksikan bahwa Yesus itu sangat peduli. Di tengah-tengah ketidakpedulian dari dunia ini. Wow. Gimana? Kak Ningrum ini ya. Maka dalam story itu kita sampaikan kepada mereka. Raka nangis. Bukan karena sedih. Tapi akhirnya Raka ini ngerti ya. Bahwasanya banyak orang gak peduli atas hidupnya. Dan hari itu dia sadar Tuhan gak cuma nonton story-nya, tapi Tuhan masuk ke dalam hatinya. Oke, luar biasa. Ya, seperti itu. Ya, Ibu, ini karena waktu kita terbatas ya Bu ya. Kita gak terasa nih mau hampir di segmen terakhir Ibu. Sekali ya Bu. Iya. Sebelum closing Ibu. Ini sebenarnya kita juga pengen tahu Bu. Jadi peran KKS, sobat-sobat KKS ini atau harapan bagi Komsel zaman now itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Barangkali juga Kak Deborah boleh sharing ini. Dari tadi diem aja ini. Karena saya tahu Kak Deborah itu pasukannya luar biasa loh. Muda-mudanya banyak loh ini. Sama cerita Raka tadi. Gimana Kak Deborah? Ayo Kak Deb. Ya, kita berharap dari anak muda itu juga bisa menjangkau jiwa-jiwa juga. Jadi lewat dari mereka bisa dari kehidupannya dia bisa menarik teman-temannya, mungkin dari saudara-saudaranya. Karena kalau dari anak muda itu istilahnya udah di fasenya tuh udah internet apa-apa tadi kayak yang dibilang Pak Felix ya. Jadi kalau dari itunya dibangun mungkin kan bisa teman-temannya, saudaranya itu bisa menjangkaunya bisa lebih. Biasanya anak muda kan apa ya? Pertemanannya itu lebih banyak, jadi lebih cepat luas, seperti itu ya. Jadi intinya kita ngedorong mereka, untuk cari, cari, itu ya, untuk yang sepantara dengan mereka, seperti itu ya, itu lebih efektif, lebih efektif. Oke. Satu lagi Kak Deborah, Kak Deborah ini kan dari segi usia bukan Gen Z nih, ya, berarti kan harus ada perubahan yang istilahnya perubahan untuk menyesuaikan ya, perubahan adaptif untuk yang dilakukan. Apa sih yang dilakukan Kak Deborah itu supaya tetap bisa menjangkau generasi-generasi muda di Komselnya Kak Deborah? Kalau saya pertama itu lebih ke kita bikin untuk lebih ke kayak keluarga dulu. Jadi pendekatannya lebih ke kayak keluarga, jadi kayak saudara gitu. Kalau enggak mereka kayak enggak nyaman gitu. Jadi kita bikin untuk pendekatannya lebih ke kekeluargaan gitu. Nah setelah itu nanti kita juga bisa arahkan ke mereka untuk mengembangkan talenta-talenta yang dia miliki. Jadi dari itu dia juga bisa istilahnya tadi dibilang ada PD ya. Kadang-kadang kan mereka ndak bisa mengeluarkan apa ya yang dia miliki kayak terpendam, tapi justru kita ajak untuk bisa membuat talentanya itu bisa keluar gitu. Kadang kita kalau di tempat saya seumpamanya dia ada kreatif di apa gitu, saya dorong untuk bisa lakukan itu baik di Komsel juga. Jadi kita di Komsel untuk saya yang mimpin semuanya gitu. Jadi dia dituntut kayak dilibatkan untuk maksudnya untuk bisa belajar sama-sama untuk
berdoa, Itu membuat dia lebih nyaman gitu ya. Jadi kayak istilahnya dia kayak lebih berguna gitu loh. Iya, betul. Enggak cuman di apa ya, tadi Bu Guntur Dianggurin. bilang ya kayak dianggurin cuma datang. Iya. Seperti penonton. Iya. Oke, kalau saya nangkap Betul, berarti Kak betul, Deborah di betul. sini menempatkan diri, oh saya KKS dia, oh saya harus jadi kakak, harus jadi pendampingnya dia seperti itu ya. Iya, Oke, ya. Ibu, Ya. sebelum closing statement ini Bu, pesan apa untuk KKS yang mungkin untuk sobat-sobat KKS ini yang mulai kehilangan semangat untuk merasa wah udah nggak cocok nih Komsel di zaman sekarang seperti itu? Ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai seorang KKS ya. Tadi dikatakan supaya kita bisa menjangkau generasi muda sehingga Komsel kita tetap relevan. Yaitu yang pertama, kita menjadi KKS yang adaptif. Artinya menjadi KKS yang bisa menyesuaikan dengan perubahan tadi. Khususnya di dalam hal teknologi. Misal seperti itu ya. Gunakan platform seperti WhatsApp, Zoom, Instagram, TikTok seperti itu. Ya. Terus kemudian seperti apa yang sudah disaksikan tadi Kak Deborah, mendekati secara personal. Sehingga dia merasa nyaman, sehingga semua talenta yang ada padanya itu bisa ini ya, bisa dikembangkan. Betul. Mereka tuh suka diajak ngobrol dari hati ke hati seperti itu, dan kita bisa hadir tepat di momen di mana mereka membutuhkan. Itu lebih tepat sekali, dan itu akan terus diingat, berkesan di dalam kehidupan mereka. Dan ingat, seperti tadi Pak Felix mengatakan, format Komsel kita harus kreatif. Ya, kita sebagai KKS harus terus mempelajari bagaimana supaya Komsel kita bisa terus ya diperbaharui, relevan, fun seperti itu, sehingga tetap bisa menjangkau mereka, khususnya di dalam hal media, ya. Dan juga ingat, pahami dunia mereka, apa yang mereka suka, tetapi kita tidak mengkompromikan ya. Jadi kita tetap arahkan kepada kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga apa yang mereka sedang takutkan atau pikirkan atau mereka sedang hadapi. Kita hadir sebagai KKS yang empati. Itu luar biasa untuk mereka. Itu akan istilahnya menyentuh ya. Dan ini yang tidak kalah seru ini, Mas Angga dan KKS yang hebat. Kita harus bisa menjadi teladan yang relevan, tetapi bukan kuno. Nah, ini tidak jadul. Caranya bagaimana supaya mereka bisa mengikuti, karena kondisi sekarang nggak ada filternya. Apa yang mereka baru viral ikuti, yang keren ikuti. Tapi bagaimana KKS dan Komsel hadir untuk bisa menjadi teladan, tetapi nggak jadul. Nah, ini contohnya ya. Cara berpakaian kita itu betul. Juga ya, dimana kita bisa mencocokkan, tetapi mencocokkan atau kekinian, tetapi kita juga tetap sopan. Nah, misalnya seperti itu, sehingga mereka bisa menerima cara bicara kita pakai bahasa yang gaul tapi sopan, seperti itu ya. Terus apalagi nih, sosial media kita tetap aktif ya, sobat KKS, tetapi sekali lagi tetap di dalam pengarahan koridor firman Tuhan, seperti itu, sharing kehidupan yang real ya. Terus kemudian sikap dan gaya hidup kita tetap kita bisa asik dibuat ngobrol, jangan sok tanda petik rohani. Ya, itu yang kita hindari. Jadi kita datang langsung ya menceritakan tentang hal yang rohani, tanda petik ya, tentang hal kekudusan, kamu harus hidup dalam menggurui kekudusan. Itu ya. Kita menggurui. Muap itu lagi mungkin nanti. bagi generasi sekarang mungkin cukup enak gitu ya. Bu. Caranya mungkin Boring ya. Seperti itu ya. Mungkin konten kita, isi pembicaraan kita bagus, tetapi nggak relate dengan mereka. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Oke, Ibu, barangkali boleh sedikit closing statement ini untuk sobat-sobat KKS Ibu sebelum saya tutup. Begitu Ibu. Waktunya cepat sekali ya. Iya, nggak terasa ini. Oke. Ini pesan untuk sobat KKS yang hebat ya. Jangan sampai kehilangan semangat. Mungkin lewat pembicaraan hari ini, sobat KKS merasa aku kok rasanya nggak cocok nih. Jangan seperti itu ya. Kita jangan menyerah. Generasi boleh berubah, tetapi kasih dan panggilan Tuhan tetap sama. Amin. Luar biasa. Jadi dunia mungkin berubah sangat cepat. Hati anak muda tetap mencari satu hal, yaitu kasih tulus yang itu bisa dihadirkan
bagi sobat KKS. Yeah. Intinya seperti itu. Yes. Dan sebagai ini ya pesan yang terakhir ya, sebagai KKS jangan pernah berhenti belajar. Ya. Oh iya itu TFT Bu. Langsung Ikut TFT Ya. lah. Yuk. Ada di bulan apa? Kita menyesuaikan tadi Iya. ya dengan kondisi sekarang zaman now seperti Iya. itu ya, supaya kita tidak ketinggalan. Ya. Yes. Sebagai pemimpin harus terus belajar supaya bisa selalu relevan, Iya. kreatif, Ya. dan bisa menghadapi apapun situasi dan musim. Yes. Wow, luar biasa. Ya Bu. Oke. Jadi ini ya saya tambahkannya Kak Angga. Ya. Untuk sobat KKS semuanya, tugas kita bukan hanya membuat Komsel itu jadi viral, Ya. tetapi menjadi tempat yang setia untuk menuntun Ya. satu persatu anak muda pulang ke hati Bapak. Amin. Amin. Oke. Semangat Ya. terus. Semangat. Semangat. Baik, terima kasih Pastor Rebecca, Iya. Kak Ningrum, Kak Deborah, Iya. dan juga Pak Felix yang ada di Iya. Jogja. Terima kasih atas sharingnya malam ini tentang Komsel zaman now. Yeay. Ya, karena berhubung waktunya kita terbatas, jadi jumpa kembali ya di bulan depan, tetap di Kamis minggu kedua. Ya. Saya Pravangga, undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa tetap di program acara Bincang-Bincang KKS. I love Komsel.